Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru, kemudian yang sama kita hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah subuh ya, yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama bersyukur kepadanya di atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan. Alhamdulillah Bapak Ibu, telah diizinkan dan diberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan bagian dari tanda syukur kita. Kemudian sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh ya diberi judul oleh Pak Pengurus, jangan mengganggu tetangga. Itu kajian Ibu. Jangan digaduh tetangga. Ibu-ibu leman dia tetangga. Aman? Nah, pulang Pak leh. Kalau aman nak kena gaji le Pak. Kalau laman tetangga tak ada dah. Lapas pulang saja leh. Jadi Pak Pengurus salah bagi judul Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sampaikan sedikit Bapak Ibu. Pertama adalah pengertian sia itu tetangga ya. Itu Ibu ya, tetangga itu sia. Dan menurut Ibnu Hajar ya Asqalani dalam kitabnya Al-Fath, bahwa tetangga itu adalah orang yang berada di sekeliling kita atau dekat dengan kita. Itu batasannya adalah dari rumah pertama sampai ke rumah yang 40 atau 40 buah rumah berikutnya. Aja hitung saja itu Bu. Ya, hitung saja. 1, 2, 3 sampai 40 lah. Akan banyak dia, banyak. Nah, jarak itu akan semakin luas ya. Dalam konteks kita tinggal di komplek ya. Tinggal di perumahan yang padat penduduk, akan semakin banyaklah tetangga kita. Dan semakin mudah bagi kita untuk berinteraksi dengan mereka karena jarak satu rumah dengan rumah yang lain begitu dekat. Interaksi inilah yang kemudian Bapak Ibu menimbulkan ya, persoalan, entah itu interaksi kita dengan mereka secara langsung atau interaksi kita yang mungkin melewati anak-anak kita. Mungkin jo awak lay aman Pak, rupanya tiba di anak jo anak tetangga tidak nyaman. Tidak sedikit awak bersilang sengketa dengan tetangga gara-gara perilaku anak kita dengan anaknya. Ya, perilaku kita dengan perilaku anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kajian subuh kita di saat ini adalah tentang pertama, bagaimana status kita dengan tetangga dalam beradab secara Islam. Yang kedua nanti Bapak Ibu, apa kewajiban-kewajiban kita dalam bertetangga. Yang ketiga nanti kita carikan solusi jika ada interaksi kita dengan tetangga yang kurang baik. Dari awal ambo bertanya ke ibu-ibu, tadi lah aman bertetangga. Alhamdulillah aman. Ini satu indikasi Bapak Ibu bahwa kita telah termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa sampai kalimat tidak beriman itu diulang oleh Rasulullah sampai 3 kali, Pak. Ya, tidaklah beriman demi Allah, tidaklah beriman, kata Rasulullah SAW. Ya, sehingga sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, seorang yang tidak aman dari gangguan tetangganya. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengiman kepada Rasulnya, mestilah dia berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga Nabi menyampaikan, Pak, bakaitkan jo iman awak surang-surang. Lai awak solat, lai awak berpuaso, lai awak berzakat, lai awak solat malam. Tapi kalau indak aman perbuatan lisan awak atau perbuatan perilaku awak kepada tetangga awak sendiri, maka kita bukanlah ahlinya sorga, melain nanti menjadi ahlun narnya, ahli nerakanya. Nah, coba yang dibutuh, puasa lai, zakat lai, pai haji lai, umroh acok, ya, solat malam dilakukan, tapi jo tetangga ndak bailuan, maka kita bukanlah golongan orang ahlinya sorga, melainkan sebaliknya ahli neraka. Nah, bisa dibayangkan Bu, betapa pentingnya kedudukan tetangga dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, itu berkaitan dengan sikap seorang mukmin terhadap orang lain dalam bertetangga. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu, saja yang membuat awak bisa bergesekan dengan tetangga. Sebenarnya di zaman kini Bapak Ibu, ruang itu sangat terbuka bagi awak, ya. Mulai dari informasi yang begitu capek diterima, kadang hal-hal yang tidak semestinya kita beriri dengki dengan mereka, kita bisa beriri dengki, Pak. Apalagi kalau di komplek tu buat grup WhatsApp, nah tu capek mana informasi dapat. Nah nanti awak mungkin tak ada iri dah, cuma dia acuk digesek dah kawan, muncul je keirian. Tetangga beli sesuatu, di foto di tetangga sekolah, disebar di grup WhatsApp, ya. Lah beli kursi baru lo, puasa indah, tarawih indah, berkursi baru lo leh, ya. Ini postingnya di grup WhatsApp komplek kok. Yang lain komen, ya. Nyo dek biti tu yo bangga-banggaan. Padahal tetangganya tak pernah untuk memamerkan, orang lain memotonya. Akhirnya apa Pak? Muncullah keirian, kedengkian dan sebagainya. Tuh satu Bapak Ibu ya, iri, dengki dan segala macam perbuatan-perbuatan yang memunculkan rasa ketidaksenangan kita kepada tetangga kita. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu, muncul gesekan itu adalah disebabkan kebaikan yang kita tanamkan kepada tetangga tidak berbalas dengan kebaikan yang setimpal. Jangan kalabih dan sama usia tidak no. Ibu buat kolak di bulan Ramadan, mungkin dek kebanyakan santan, mungkin bertambah pisangnya, bertambah isinya. Kecik suami banyak mana, awak bertigonya, si anak kau makan lagi lah tetangga sebelah tu. Ayolah lagi akhirnya dia ambil pilihannya dan tetangga sebelah. Terima kasih ya Bu, ya. Mungkin dek lama kolak ko dia anak-anaknya Bu, namanya orang peragih ya. Ya peragian orang ko biasanya kayak lama ya. Ya. Begitulah makannya kecik anaknya lama nama. Dimas ya membayar buat ko. Sudah ibu wak tetangga sebelah. Nah, besok awak buat lah mah. Jadi kecik amak. Ayolah dibali lo pisang, dibali lo segala macamnya peralatannya. Lalu ke rumah sebelah tetangga awak. Nyo bertanya, buat Bu, ya ibu kau patang buat kolak, ayolah mak kolaknya. Si anak-anak buat dok kini, aku dibuat loh. Tetangga sebelah aku je laporan ke tetangga kawak.
Bu, nyebut kolak lo kini bu, kolak ibu lama petang ni. Alai kan nyagi ibu tu. Entahlah. Ya. Rupanya lupa je ke ibu kan. Masa ibu pernah buat bayi kenyo. Ai nak nyagi ibu dah. Dan ibu sebenarnya tak masalah dah. Tukang kompornya pun nama buat gaduh. Visualnya tanya orang tadi lek. Lainnya dia nyagi ibu. Tak do nyagi dah. Iyo ndak selesai dah lah. Hanya nyungki-ungki dia tu mah. Ambo bentik tu dulu. Pernah membuat lambang buat gihnya. Ketika nyo melamang, jangan kan lambang, jo buluh lambang tu nak gih mo. Kok nyagi ibu buluh lambang dak kita makan ibu dah kan. Ada perbuatan yang kadang-kadang ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, muncul rasa ketidaknyamanan kepada tetangga kita. Efek berikutnya apa bu? Kita tak mau lagi berbagi dengan mereka. Ya. Apapun yang kita makan lebih baik basi daripada beragih kenyo. Inyo tak mau baik baik kawak dah. Rusak kan? Rusak bapak ibu ya. Rusak hubungan bertetangga kita dengan mereka. Atau kebaikan yang lain yang tak setimpal dengan kebaikan, bukan beragih tapi menolong. Banyak contohnya kan. Di pinjaman kenyo, wakatunya tersasaknya tiba jawab. Ya kan ada dulu sikap manusia ke bu ya. Jangankan kepada manusia lain bu, ke Allah Ta'ala aja ada sikap manusia betul itu. Kalau lah tersasaknya barunya ngadu ke Allah kan, barunya nangi-nangi, ya Allah titik matonya. Tapi begitulah lapis sesaknya diberikan oleh Allah Ta'ala apa yang diinginkannya, dia lupa ke Tuhannya. Jangankan kepada manusia, kepada Tuhannya sendiri begitu sikap manusia. Ketika ibu namuah meminjamkannya, namuah baragi akhirnya, lapis sesaknya. Jangan membalikan pinjaman ibu, boleh menyapu sindak dah. Rusak hubungan kita dengan mereka gara-gara perbuatan seperti itu. Nah, ini yang berkaitan secara individu Bapak Ibu ya. Atau yang sikap lain yang berkaitan dengan anak-anaknya. Banyak Bapak Ibu, awak yang baik-baik saja dengan ibunya, baik-baik saja dengan ayahnya, berbaikan bahkan dari nenek moyang kita tak ada masalah dengan mereka. Karena kita tahu tinggal di Padang Baru kau sejak dahulu, sejak saya suak lah. Bahkan pancang rumah pertama awak je rumahnya tu sama dulu tu. Aman. Tapi begitu datang persoalan itu melewati anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan cucu kau bisa jadi bertangkanya semuanya pak. Nyo lapor pulang. Setelah itu awak bagi rumahnya mandinya. Bertangkah je ayahnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Awak nak bersapol sampai bulan, dan anak awak kini tangkap besoknya main balik. Bukan malu kan? Malu awak dia. Anak awak lah bermain pula. Namanya anak-anak. Ya, namanya juga seorang yang dalam proses pendidikan kepada mereka enggak tahu benar salah dan benarnya. Awak yang kadang mengikuti emosi dengan mereka. Ini contoh Bapak Ibu sikap kita dengan bertetangga tadi. Ada saja hal-hal yang membuat kita tidak nyaman berkaitan dengan kehidupan bertetangga. Nah, itu Bu. Sampai saat ini aman Bu ya? Ambo tanya sekali lagi, aman kan? Aman. Nah, kalau tidak ada nak bersapunya tetangga doh? Tak, alhamdulillah. Nah, kini kewajiban le. Koyo le aman-amannya kewajiban kita kepada para tetangga. Satu adalah sakit tengok, mati takziahi. Nah, itu Bu. Kok sakit tengok, kok meninggalnya ya ditakziahi ke rumahnya. Ini kewajiban pertama bertetangga. Ada hubungan sosial kita dengan mereka. Nah, ada yang tidak muncul apa sebab perbuatan setimpal tidak nyelakuan kawak. Ya, lah keluar di grup WhatsApp, Bu, si anu sakit kini ya, rencana kawan-kawan jamaah masjid Nurul Ihsan ke pergi ke rumah sakit. Jamil lah. Pak Ibu dak. Awak japri orang yang bersangkutan malih dan mas. Ada yang dulu sakit tak ada je cali ada. Ya. Jangan kan mencali, jangan kan membawa orang cali indak. Apa tanya sih indak ada. Kini gilirannya sakit ayo indak ada. Ada yang seperti itu? Ada. Tapi tadi aman-aman je. Kini lah muncul masalah teman. Harusnya tidak ada kan? Harus rumusnya salah tadi mungkin. Insya Allah tidak ya. Aman ya. Ya Bu. Lah.
Lai pai baralek ke rumah Sian Nubo. Nah, ndak bangun ke betul. Lah belimo menantu ndak ada pernah cari sekali leh. Ndak ada nampak pun cai duangnya. Ndak apa panggil kinyo. Juan ndak ale. Jumului Allah, sirih lah tibo, rokok lah bagi liangan. Ndak ale. Gulu-gulu permen awak apih dia makan dia cucueh dia. Ya. Dan inyo ndak ada datang ke rumah awak baralek. Kini giliran awak inyo baralek. Nah, lah. Kalau le kalimat sekali yang indah sih ndak, anak bedo mengharamkan haram baru datang ke rumahnya. Ada yang macam itu? Aduh le. Ndak aman tu kok. Ya, interaksi sosialnya ya yang bermasalah gitu. Nah, itu Pak ceritanya kan di tempat lain Bu ya. Kalau Padang Baru aman, ndak ada masalah Padang Baru. Ya, Bu. Kemudian yang kedua apa kewajiban kita bertetangga? Saling membantu. Ya Bu ya, saling membantu, saling berbagi. Termasuklah ya, Nabi SAW kan ketika dalam rumah tangga beliau Aisyah itu membuatkan ya, katanya sop ya, beliau suruh banyakkan kuahnya. Itu sindiran itu Pak ya. Banyakkan kuahnya bagi tetangga itu sindiran ya, maknanya berbagilah gitu. Kalau Nabi kan tak kayu dong, makanya bahasanya kuah yang disindirkan. Tapi tiba-tiba jadi itulah jadi patokan. Buat kolak banyak-banyak tapi kuah aja ke tetangga kan. Kecik Nabi kan kuah saja sudah banyaknya Ustaz. Biko di balik dah di tetangga dengan bagian kuah ke ibu, kau ibu dah sakit hati dah. Nah, artinya apa? Beri mereka, ya, berbagilah dengan mereka. Nikmatnya Bapak Ibu terkadang tiba di bulan Ramadan kuah rasa habis itu dari jam 5 sampai jam 6 Pak. Itu jangan ke kolak dari pisang busuk harus kelama. Ya. Tapi setelah ibu nanti mama buat lah. Anak ibu buat kolak. Apapun yang akan ibu beli ibu buat, lalu kemudian begitu sudah tanda berbuka datang, ya, ibu baca doanya. Apa doanya Bu? Zahabaz zuma'u wa batil uruku wa sabatul ajru insyaallah ya. Nah. Ada yang Allahumma lakasumtu. Hadis yang mursal ya Bapak Ibu ya. Nah, kita setelah itu kita menikmati menurut awak makan yang manis itu korma Bapak Ibu ya. Tidak bisa dikiaskan yang lain itu. Yang setiap yang manis setiap korma pasti manis Pak. Tapi tidak setiap yang manis itu korma. Maka kata Nabi manis mana korma. Makan korma, minum air, pergi solat maghrib ke Nurul Ihsan Padang Baru. Setelah itu silakan nikmati kolak yang ibu buat seperiuk tadi tu. Ya, jangan kan kehabi lah ibu. Kadang sepiriang saja tak lalu dah. Nah, tak lalu dah. Berbagi tak amuah. Karena ketika jam 5 sampai jam 6 tadi kalau lalu saya rasa seperiuk tu, biko tak berbagi ke tetangga. Tapi begitu datang ke tetangga sudah lewat dari jam 8 malam, persoalan muncul lagi. Tetangga awak merasa, aku dah balabi yang ketiba suka kemana. Itu perasaan kita. Maka berbagilah pada saat mereka butuh dan kita juga mau. Berbagilah dengan mereka. Ya Bu, karena boleh jadi suatu saat nanti dia akan juga berbagi dengan hal yang sama dengan kita. Kalau merasa lama adanya lama lewat. Sebenarnya ketidakenakan kita itu muncul dari sebuah perasaan. Pulang solat tarawih ibunya gianya dari tetangga kolak. Ibu lah mulai berceloteh. Ndak abi itu yo baru tiba di kami. Dan kalau ibu lehan yang saja mengecek kata suami diam saja nak masalah. Nah bedonya jamaahnya nama laporan. Patang ibu lah ibu lagi kolak nak yo ale jawapannya ibunya. Ambo tetangga dia ambo je. Tu dek labih tu je. Nyo datanglah ke rumah ibu. Ribui setelah itu gara-gara kolak. Ya, anak kolak kau lah habis juga Pak. Nak ribui kau banyak juga. Siko kalian tak ada Bu? Alhamdulillah. Ya, ibu lah takut mengecek Pak Dona. Ya, lah bermasalah begitu kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kewajiban-kewajiban. Kalau ada tetangga berhutang, hutangilah dia. Ya, berikan pinjaman kepadanya. Kalau dia tidak amanah membayarkannya, sebab hutang itu adalah salah satu perusak ukhuwah tertajam Pak. Ya, kalau tidak dibayar, Ibu ya, kalau tidak dibayar, ya, hutang itu perusak ukhuwah tertajam tuh, yang terhebat loh. Maka tidak sedikit kita tidak bersapaan dengan tetangga gara-gara hutang yang tak mau membayarnya.
Bagaimana solusinya utang yang tidak mau dibayar dengan tetangga ini, Bu? Aduh, Bu? Aduh ya. Nah, gara-gara utang, Pak. Kamu mohon maaf, aku sampai ke ibu deh. Iku orang yang berutang pun tidak ada tetangga saja, Pak. Ya, aduh, ambo pedagang ikan, Pak. Biarlah mau sampein, Bu, tapi nak nama orangnya kan tidak mau sampein ibu dia. Supaya Bapak Ibu waspada. Akrab, Pak. Awak kalau akrab orang kawak hilang lo penganak awak deh. Akrab. Hari ditakar tawarkan ikannya, menurutnya murah segala macam, saponnya luar biasa. Jadi kami kalau lah bentuk itu Bapak Ibu singgah ke rumah ndak iya sekali saya nak saudarakan. Maunya apa? Oh, mau makan iko makan, silakan. Sudah kami anggap keluarga sendiri. Nah, gitu ya. Nah, mulailah Pak. Ya. Keakraban ini dimanfaatkan. Awak lengah, ya, dengan cara apa? Pinjam. Bahasa penguatnya adalah istrinya operasi dan kemudian infeksi. Kini berada di rumah sakit. Nah, itu kalau lamanya bu sakit kok Pak, kamu tak lo tega deh ya. Sudahlah. Apa jaminannya? HP, pinjaman HP. Ini jaminannya pinjam sejumlah uang. Kalau dijual HP-nya Pak, amburaso ndak tak jual untuk menutupi PT-nya loh kita. Tapi karena memang ada niat baik dari yang bersangkutan mau membayarnya dengan menitipkan HP, dalam pikiran awak ya udah dipinjamkan. Ya Bu, karena tadi akrab Bu ya, tadi akrab luar biasa kan, bagaikan saudara sendiri. Apa yang terjadi? Usaha sesuai perjanjian belum dibayarkan. Setelah itu ada skenario-nya. Oh luar biasa Pak. Dia datang ke rumah, mengungkapkan kepada istri ambo bahwa ada si pembeli HP-nya. Bawa HP itu kemari Bu, ini biarlah dijual. Tabayi aja utang. Oh luar biasa Pak. Alai buat lagi lah Pak. Jagian HP kok, nyoy hilang. Hilang nyoy Pak. Rusak kan? Dan kalau nanti bertemu dengan orang itu, pasti itu Pak. Ya, ada tidak rasa tidak enak yang baik yang bersangkutan mungkin kita mau merelakan uang sebanyak itu. Kalau kita Pak Ibu ya sudahlah, rezekinya dia, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik dan Allah berikan hidayah kepadanya untuk membayar. Jika tak sanggup, kita relakan, mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita dan tidak menanggung beban dosa bagi mereka. Sudah selesai Pak. Kalau menurut awak ya. Tapi apa yang terjadi? Hanya tetangga aku juga kadang-kadang berpengaruh aku. Namuah malah merelan sebanyak itu. Ambo jangan ke sebanyak itu le. Masuk kampung ambo segimih Pak. Ambo dah tahu piti segimih kalau baralah banyak aku. Anda kerela ambo juga ya. Aku rela aja awak di dunia aku biarlah. Di akhirat bertuntutan aku tak rela nama itu. Rusak karena hal-hal yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai penutup Bapak Ibu, setelah kewajiban-kewajiban tadi kita berikan kepada mereka, dan kemudian jika ada yang maaf Ibu sebagai penutup ya, kalau ada awak mungkin bergesekan dengan tetangga, sadarilah bahwa tetangga itu adalah orang yang pertama yang akan tahu ketika kita ditimpa musibah. Yakinlah Bapak Ibu ya, bahwa tetangga adalah orang pertama yang akan tahu dengan apa yang ditimpakan Allah kepada kita sebagai ujian. Sakit mungkin atau hal-hal lain ya. Ambo orang betul sangka Bu ya. Atau mau buat pengumuman ambo tidak ditolong kecuali orang yang betul sangka. Jadi lapak ambo di Padang Baru kok Bu. Orang mah kok orang sangka. Cari orang sangka lu je. Ya, itu keribui jadi itu mah. Kalau awak kemalingan, tetanggalah yang lebih dahulu tahu. Kalau awak kebakaran segala macam musibah, tetanggalah yang lebih tahu. Termasuk dalam hal yang terburuk musibah yang diberikan kematian, tetanggalah yang lebih tahu. Ya Bu ya. Nah, satu. Yang kedua Bu, ketika awak mungkin berselisih paham dengan tetangga dengan satu hal lain, maka cobalah melapangkan hati. Ya Bu, jangan dibawa dendam tuleh. Tidak akan menyudahi persoalan dendam tuleh bawa doh. Inyonan salah Pak. Nah, itu kalimat yang biasa kita bertahan di balik itu. Bentengnya kue itu Pak, inyonan salah, ambo ndak salah doh. Kini salah tak salah, ukuran salah tak salah itu pun juga tidak bisa kita benarkan untuk tidak bersapaan dengan mereka. Anggaplah mungkin masa lalu dengan mereka itu sebuah hal yang di saat itu kita juga tidak mau menerimanya karena kondisi psikis kita yang tak bisa, ya dicaci maki dan segala macam.
Kini tinggal bu balapangan hati, bersenyum-senyum sela ke tetangga ya. Basapo-sapoan jual lah. Ibu, ada tetangga dalam hukum fikihnya Pak, tetangga nanam mangga, lalu mangganya tadi dahannya 1/4 bagian datang ke rumah ibu, buah tata mangga tuh, buahnya 1/4 bagian itu menjuntai-juntai di rumah ibu. Nah, pertanyaannya, milik tetangga atau milik ibu? Salah mogok itu. Tapi kalau di agian teorinya biko kadang tipu mah. Lah, ke rumah tetangga. Lah, ini tanam mangga. Mangga aku tanamnya di pas di pagawa. Begitulah kadang dahannya bisa jadi separuh ke rumah ibu. Labe buahnya dan ke rumah ibu kok. Lalu juntai-juntai itu milik tetangga, milik ibu. Tuan. Milik ibu. Apa kira tuh Pak? Ya. Kok ibu ambil saya lagi kira tuh? Bu, inyon bu. Akhirnya balikan, ibu punya mangga, lalu bertanam di muka tetangga. Separuh dari dahannya itu ke rumahnya, dan itu loh nalabe buahnya. Kalau nyambi apa? Itu nomor tetangga apa? Bolak balikan, senang wak, suko ndak wak. Jangan bahasa orang kampung bu, dan kalau mak DWE itu semua itu mah. Benar bu, bahwa ketika dia menanam pisang sekalipun, kan standar pisang itu Pak, batangnya sendirinya, buahnya kawak, maka buah itu milik apa? Tapi adab bertetangga tidak seperti itu. Ketika walaupun secara hukum fikih halal bagi awak tuh bu, tapi namanya bertetangga asam peginya. Bu, buah mangga awak mah, ya. Kecik Ustaz petang pagi subuh di Padang Baru wah, ibu kan ada ke surau saya itu ya. Ya sindiah lah dia kan. Ibu kan ada ke surau saya. Kok milih ambo kok? Buka lagi kita fikihnya bu. Kecik Ustaz tu. Di mana fikihnya ibu cari lah mana tu remo ya. Lah, nak cari Ustaz di kampung tu ya. Iyo nak milih ambo. Cuman persoalannya karena dek buahnya kamu kalau lebih banyak, ambo cuma doa di bawah aku buah ya. Ya, banyak ya buah, ya banyak buahnya buah. Dia ibu dan punya batang, maka idealnya ambo yang punya, maka mungkin silakan ibu berbagi dengan ambo. Oh, namanya tidak busuk, abunya tabang ya. Ini bawa ke rumah, itu urusan ini kan. Jangan sampai sesuatu benda apapun milik tetangga atau milik kita saling ganggu mengganggu, ibu. Ya, buat lah. Kau membuat sambal ibu, jangan cuma sekedar baunya saja. Cuma kadang-kadang dia bentuk itu Pak, menggorengkan sape itu baunya ke tangga lebih kari daripada mau dikuali awak nak. Ayo tanya lagi nyo, ni ibu sape ndak calik lah. Kalau ndak ada gigi tawarlah sape itu bu. Ya, ndak kan iyo itu doh. Nah, kalau ibu beli durian kan berbau tuh, panggilnya. Mau durian ndak? Ya, mau dia ndak silahkan. Makan orang awak gue hebat Pak. Lain namanya berarti ya, tapi haragonya kecilnya teman. Ya. Mari lah bu, makan durian buah. Kau di Bali petang mungkin dek kurang musimnya bu. Aceh kau 55.000 orang kau. Ya Allah orang ni makan Pak. Ya, ya bapak ibu ya. Ambo makan di rumah tetangga, bapak ibu di hari raya. Dek awak suka makan balik, ibu makan balik tu. Punya kecilnya kamu kan? Betul. 2.500 sih gua balik kau je. Ambo habis balik tu Pak. Ya, ambo makan balik tu. Akhirnya mau dipicik dah ya. Jadi di sini awak melihara aku mahal daripada orang lain di sini. Ambo nak berasa di sini aku makan, mau nak mengangkat tangan. Kalau nak suku jangan ke tangan. Kalau rasa mahal jangan ke tangan. Ya bu, dia lah mau makan. Galak yang boleh kan. Jadi ibu, ini hal-hal yang bisa insya Allah memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Maafkan balapang hati, berbagi. Bu. Jangan ganggu dengan sesuatu hal yang kita lihat senang. Ya ibu barayam, cirinya ayamku iyo loh. Kata tetangga tu lah sukanya berciri. Ya, aku batalu aja jangan kan ciri. Talu aja lah bu. Aku talu aja ya. Kalau mengganggunya bu, jangan ibu bertahan dengan area kekuasaan ibu. Bu, ibu barayam, busuknya ke hambo. Bisa enggak? Kalau ayam ibu, kok mungkin ibu jual ke pasar itulah. Ini sudah mengganggu tetangga. Aja ibu bertahan dengan area rumah-rumah hambo, tanah-tanah hambo, ayam-ayam hambo, nambah bau ayam hambo juga. Itu ang situ na masalah teman. Bukan begitu bu, ya.
Nanti kalau nyobain lo baitik sebanyak-banyaknya merasa ibu dia mah. Dia bawa jauh bagi gua. Nah, ini mah bau. Sudah itu yang terakhir ini karaoke. Hati-hati bu. Ambo mencari gini pak. Emak-emak rempong suku berkaraoke gini pak. Ya. Ya Allah ya Rabbi, jauh-jauh lah karaoke tersebut. Lah saatnya awak makin tua makin taat kepada Allah Taala. Lah usahlah nyanyi-nyanyi bagi karaoke itu. Malu dengan cucu. Kadang musik ke kiri lagu ke kanan. Kare bunyi itu pak. Nah, tanya ke tetangga tu, suka tak tetangga tu dengan musik awak? Kadang-kadang lah keluar sindiran ya. Ambo kau buang angin sih mungkin lebih rancak daripada bunyi yang nyanyi itu mah. Kalau lebih itu tetangga apa lah udahlah. Apa tuh punya kekuasaan pak ya? Apa iklankan di Facebook, dijual satu set speaker aktif ya, lengkap dengan mic-nya. Yang ingin berkaraoke jauh dari mampu silakan beli. Nah, jual apa? Sudahlah bulan Ramadan seharusnya banyak tilawah berkaraoke kayak ibu malaikat buku baru tahu rasa bu ya. Di saat menyanyi ayam dan lape nyawanya lape bu. Iya bu. Nah. Tetangga sudah nggak nyaman, apalagi bulan Ramadan. Nggak ada kenyamanan dalam hal-hal nyanyi-nyanyian yang membuat tetangga gaduh segala macam. Udah lagi tinggalkan aja Bapak Ibu. Apalagi di bulan suci Ramadan, waktunya beristirahat. Ibu, tahu nggak Ibu waktu yang nggak boleh kita berkunjung kepada tetangga? Kapan waktunya Bu? Nah, diberikan pagi-pagi nggak boleh bertunggu bertetangga itu kunjung Bu. Malam-malam waktu istirahat nggak boleh berkunjung ke rumahnya. Siang waktu istirahatnya nggak boleh kita berkunjung ke rumahnya. Ada waktunya. Apalagi kalau sudah bertetangga datang ke rumah awak bertamu, itu kalau sudah ada sindiran, ya sindiran, awak lah duduk aja setengah jam di rumah Bu. Ini kapai, itu nyisindi anaknya. Lah siap nak, lah jam berapa kok? Ah, jadi sampai talambe, aku pulang lah Ibu le. Ya, kena suaminya. Ah iya Pak, ya betul ya. Alabitusnya uang Minang pun memang harus kesindian, ndaknya capek. Akhirnya Pak, ya sudahlah minta izin. Iko lampe balik kali kuoknya awak ndak jual arif deh Pak. Awak bertahannya dengan kopi dulu Ibu ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Nah, silakan Pak. Hanya saya Pak Ustaz. Ya Pak. Itu kalau PT pribadi. Ya. Bisa kita maaf. Sekarang ini PT umat. Oh itu. Siapa yang akan membayarnya? Oh apakah baik. orang yang meminjam atau orang yang meminjamkan? Terima kasih. Baik. Jadi begini Pak ya. Yang meminjam katakanlah jamaah. Dipinjamnya ke pengurus masjid, lalu dia tidak mau membayarnya, begitu Pak. Siapa yang membayarnya? Kalau pertanyaan itu Pak ajukan, siapa yang bayar? Yang minjam. Nah, Orang yang minjam tak mau bayar. alasan tak mau membayarnya apa Pak? Enggak tahu, mau dekat ke masjid enggak. Oh, baik, Bapak Ibu. Ini begini Bapak Ibu, kita berikan solusinya. Pertama, status yang meminjam ini dulu Bapak Ibu ya, status yang minjam. Apakah memang dia termasuk kategori orang yang begitu susah ekonominya, yang mesti masjid menjangkau untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka? Contoh Bu, hidup sehari-harinya yo susah. Dulu bahasanya ke jamaah ke bapak pengurus adalah meminjam, kan begitu? Rupanya tak terpinjam, tak terbayar dengan kondisi keadaan yang memang tak mampu dan tak mungkin membayarnya lagi. Bagaimana solusinya Pak Pengurus? Nah, di saat jamaah sedang rami, maka bukakanlah. Pak Bu, ambo mungkin dahulu, mudah-mudahan atas persetujuan jamaah. Tapi kalau tidak persetujuan jamaah tentu diminta maafkan dulu. Niat baik untuk membantu tetangga si A, dahulu di latar belakangnya oleh begitu kesulitan yang luar biasa yang dihadapinya. Anak sekolah, dek rasoi buah tiang bokenyo, maka kemudian PT musaji ambo pinjamkan kepada yang bersangkutan. Tapi tidak mampunya membayarnya doh. Nah, silakan Ibu calik si aku. Iyo payah hidupnya. Jawab jemaah, iyo. Ambo serahkan kepada jemaah. Bisa tidak kita memaafkan mereka? Nah, itu kalimatnya Pak. Karena ini uang umat kan. Kalau mereka rata-rata memaafkannya, tentu Bapak tidak punya tanggung jawab lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesaikan aja lah Pak, kami sudah memaafkannya. Di masa yang akan datang tentu kita musyawarahkan. Jika ada yang masih meminjam, kerelaan hati bersama jemaah tentu lebih baik daripada sendirian untuk bertanggung jawab secara moral kepada mereka. Itu satu Pak. Tapi lain di pinjaman konyo lain mampu untuk membayarnya. Mampunya membayarnya. Bukti mampunya membayar, nampak dia harian-hariannya memang banyak juga.
Ya, bahkan lah leha-leha lah je piti na nado. Nah, sikap dan sifatnya nak namu membayar. Aku lain persoalan, Pak. Orang kalau namuah membayar utang, tapi tidak sanggupnya membayar, maka cerita tu nyo balian kawak balik. Bu, ambo dulu membayar tanggal 10 lah. Lah tiba di tanggal 10 kini bu ayo tak berpiti ambo dah. Bagi waktu ambo untuk sebulan lagi berkarya nanti bu. Ya, setiap hari nyo menyapu kawaknya, senyum kawaknya. Kok ada sesuatu yang bisa berbagi jawab untuk bukan untuk menambah hutang nanti riba bu ya. Tapi baik lo hati dengan awak. Tak ada masalah. Nah, ada orang yang namuahnya membayar, anak bisanya membayar tapi tak namuah. Aku lain lo persoalannya kok Pak. Nyo ada piti untuk kamu balian. Nyo tak namuah membayar. Maka sikap yang dimunculkan nyo lawan awak. Aku nama bayar. Datang ke rumahnya kan, tak dodo je. Kalau dia tak mau bayar tu bah, tu nak bayar. Lah, siko ada barang baru kan tak dodo ya? Tak dodo. Anggap senang. Kalimatnya awal tadi kan tak dodo ya, tak dodo gitu. Nah, kalau begitu kan susah tu. Nah, kalau dinan kedua kau terjadi Pak Ketua, maka perpanjangan tangan Bapak sangat banyak sekali. Nyo mampu membayar, tapi nyo nak mau membayar. Nah, perpanjangan tangan ambo yang memaksudkan adalah Bapak tidak sendirian. Ada jamaah terutama ibu-ibu. Ini kalau ibu-ibu dah usah Pak melawannya. Dia Pak cik dia nyolal pembalih tu mah. Ibu tu suruh minta Nah, datang jamaah ke berampek ke rumahnya Pak Abu. Dulu ibu dipinjaman oleh Pak Ketua kan. Iya, dah nak piti nampak dia mau buat doa dan BLT ibu terima dana apa bu? Dana pokir petang nampak dia mau bagi. Ulang isko bagi lo banyak piti ibu kok bukti gini ibu balik kau balik. Piti musaji ibu nak mau bayar dah. Ibu tanggung jawab nanti sampai ke akhirat. Ibu datang ibu aku cik ambo satu lah mah. Ambo milih nak nanti kalau nampak ibu di akhirat. Nanti bisa kan? Nyuruh ambo nampak ibu murah boleh. Abah ibu di sebagai akhirat. Bayar ibu. Ambo waktu seminggu kalau nak kami demo kembali itu contohnya. Karena ibu sama bayarnya. Ibu nak mau bayar. Soalnya Pak Ketua lah sagan mencelik ibu kemari. Ibu mengerengkang lah nak mau bayar. Dari tolong bu mengerengkang loh ya. Itu misalnya kan. Maka ada perpanjangan tangan Bapak untuk kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan. Meminta utang tu wajib kepada orang yang berutang Pak. Cuma kadang-kadang awak lah sagan ya Pak. Sekali dimintanya dan namu, 2 kali nak nio, awak lah yang salah. Biasa lah. Piti awak dah minta awak mengemis lah di WN. Iya bu. Siko kan ada bu? Tak. Lah Pak Ketua? Lah ibu, tak ada leh. Tak ada pulang mal ya. Lah. Pak Doi kolak tadi. Tak ada ya. Malah kamu kan kolak ibu ya. Pak Doi kolak tadi aja dia masuk kulkas. Besok pagi dengan tetangga itu sih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita berbaik-baik dengan tetangga. Walaupun demikian pasti akan ada gesekan-gesekan yang kita mesti berlapang hati, berlapang dada, sabar. Karena kita dengan mereka dalam kafaah Islam saja tidak sama. Ibu ya, jangan merendahkan diri gara-gara orang ada yang lebih rendah dengan kita. Jangan bersakitan hati gara-gara orang tidak baik dengan mereka, dengan kita. Karena boleh jadi disitulah Allah memberikan menguji kesabaran kita bersama. Barangkali itu saja Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.